Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimi fi sultanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam silaturahmi dengan saya melalui shootingan video ini. Pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan panjang umur serta kesempatan dan berkesempatan untuk membuat satu video tentang keutamaan Ramadan dan juga keutamaan tentang sholat tarawih. Di dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 7, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anin nabi alaihi salatu wasallam annahu qala an fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadan, senang saja dengan kehadiran bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Menurut saya, hadis ini sangat memberikan energi positif untuk kita bangga dengan kehadiran Ramadan. Tentunya kebanggaan kita diisi dengan amal-amal ibadah yang positif yang akan berdampak positif pula kepada diri kita sebagai manusia. Kemudian hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala. Di malam pertama dari bulan Ramadan, Allah berfirman, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Barang siapa yang mencintai kami, kata Allah, maka kami akan mencintainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencariku, yang mencari kami, yang mencari saya, kata Allah, fanatlubuhu, maka kami akan mencarinya, orang yang mencari kami, Allah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang meminta ampun terhadap dosa-dosa yang telah dikerjakan, fanaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuninya bi hurmati Ramadan, sebab kehormatan bulan Ramadan. Jadi yang pertama, barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Yang kedua, siapa saja yang mencari Allah akan mencarinya. Yang ketiga, siapa saja yang memohon ampun atas segala dosa-dosanya, maka Allah mengampuninya sebab kehormatan bulan Ramadan. Kemudian, fayamurullahu ta'ala. Allah memerintahkan al-kiramal katibin fi syahri Ramadan. Allah memerintahkan malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi ayaktubahum. Jadi malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia ini ketika di bulan Ramadan, bi ayaktubahumul hasanat. Allah memerintahkan untuk mencatat segala amal kebaikannya. Akan tetapi walayaktubu alaihi musaiat, dan perbuatan keburukan manusia Allah perintahkan untuk tidak dicatat. Para pemirsa, sangat luar biasa fadilah, kehormatan, keagungan daripada bulan Ramadan sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam istimewa yang diberikan kepada hambanya selama dia merasa senang dengan kehadiran Ramadan, selama dia banyak melakukan hal-hal yang positif. Bahkan kalaupun toh dia melakukan hal yang tidak positif, Allah memerintahkan kepada para malaikat agar tidak mencatatnya.
kecuali amal kebaikannya yang Allah perintahkan untuk dicatatnya. Kemudian wayamhullah, dan Allah menghapus ya anhum dunubal madiyah. Allah menghapus dosa-dosa hambanya yang telah lalu. Bihurmati Ramadan tentunya, sebab kehormatan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis yang barusan saya baca ini ada di dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 7 sampai ke 8. Kemudian saya sambung dengan fadilahnya sholat tarawih. Tentunya kalau bicara tarawih ya cuma ada di bulan Ramadan. Nah, ini juga termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 18. Nah, ini sudah saya salin dalam bentuk makalah agar mudah untuk saya bagikan kepada orang-orang barangkali membutuhkan. Oleh karena itu saya akan, supaya lebih singkatnya saja, saya akan membacakan makalah yang memang sudah saya ringkas dari kitab Durratun Nasihin ini sendiri. Hadis ini tentang fadilah tarawih ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadaili tarawih fi syahr Ramadan. Faqala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian faqala, beliau menjawab, yang pertama, yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Orang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama bulan Ramadan, maka yakhrujul, Allah melepaskan ya, lepas semua dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Yang dimaksud lepas di sini diampuni atau dibersihkan dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya ke dunia tanpa membawa dosa. Luar biasa fadilah daripada sholat tarawih ini. Kemudian pada malam kedua, sholat tarawih di malam kedua Ramadan, yaghfiru lahu, Allah mengampunkan dosanya, wali abawaihi, dan juga dosa kedua orang tuanya, ingkana mu'minaini, jika kedua orang tuanya dalam keadaan beriman kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sudah menyampaikan fadilah keutamaan di malam kedua daripada bulan Ramadan. Selanjutnya, wa fil lailati tsalitsati yunazi malakun mintah al-arsh ista nafal amalu ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Pada malam ketiga sholat tarawih di bulan Ramadan, malaikat berseru di bawah arsy. Ini jadi malaikat yunadi ya, malaikat berseru ya, bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ketiga daripada bulan Ramadan. Istanafal amalu ghafarallahu ya ma taqaddama min dambik. Jadi para malaikat memberikan motivasi kepada hamba-hamba Allah yang sholat di malam ketiga, sholat tarawih di malam ketiga bulan Ramadan, Allah telah mengampunkan ma taqaddama min dambik, segala dosa yang lalu yang sudah dikerjakan. Kemudian wa fil lailatir rabi'ah lahul ajru mithla qiraati Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Dan sholat tarawih di malam keempat, dia diberi pahala. Pahalanya sama seperti dia membaca kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan Al-Quran. Fil lailatil khamisati, dan pada malam kelima yang sholat tarawih, atahullahu ta'ala, Allah memberikan orang yang sholat tarawih di malam kelima tersebut mitlaman sholat fil masjidil haram wa masjidil Madinah wa masjidil Aqsa. Pahalanya sama seperti dia melaksanakan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Kemudian wa fil lailati sadisah a'tahullahu ta'ala thawab man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kulla hajarin wa madrin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada mukmin
ya, seperti pahala orang-orang yang telah tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu berada di langit ke-7 dan semua batu di sekitarnya memintakan ampunan kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-6 bulan Ramadan. Kemudian fadilah yang ke-7, wa fil lailatis sabiah, keutamaan orang yang sholat tarawih di malam ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Maksudnya bagaimana? Pada malam ke-7 orang yang melaksanakan sholat tarawih ini seakan-akan dia bertemu dengan Nabi Musa, sama seperti mendapatkan pertolongan dari Allah, sama seperti Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia berhadapan dengan Fir'aun dan juga Haman. Kemudian fadilah yang ke-8, wa fil lailati tsamina Allah taala ma'a Ibrahim alaihissalam. Dan fadilah sholat tarawih pada malam ke-8, Allah akan memberikan apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim ini memiliki keutamaan, dikasih keistimewaan Allah, tidak mempan untuk dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim juga dikasih keturunan yang sangat solih, yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kehidupan yang cukup dan juga bahagia di akhiratnya. Selanjutnya, wa fil lailatit tasi'ah faka'annama abadallahu ta'ala ibadatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-9, faka'annama abadallahu ta'ala, seakan-akan orang tersebut, mukmin tersebut telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadah yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait pahalanya. Wa fi lailatil ashirah, dan pada keutamaan pada malam ke-10, yarzuqullahu ta'ala khairat dunya wal akhirah. Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya, rezeki yang terbaik untuk diberikan di dunia dan juga rezeki terbaik yang akan diberikan di akhirat. Wa fil lailatil hadiyah asyarata yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi. Keutamaan sholat tarawih di malam ke-11 ini sama seperti dia lahir ke dunia dari perut ibunya, dalam artian bersih, suci, tanpa membawa noda dan dosa. Selanjutnya para pemirsa, pada malam ke-12 Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, wa fil lailati tsaniyah asyrata jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatil badri. Bahwasanya orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-12, kelak dia di hari kiamat datang dengan wajahnya yang bersinar bagaikan bulan purnama di malam purnama, bagaikan rembulan di malam purnama. Wa fil lailati tsalitsati asyrata jaa yaumal qiyamah aminan min kulli su'in. Pada malam ke-13 dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan tenang, damai, min kulli su'in, dia tidak ada yang dirasakan takut karena dia terbebas dari keburukan dan kejelekan. Filailatir rabi'ati asyrata ja'at malaikah yashhaduna lahu annahu qad sholat tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Orang yang sholat di malam ke-14 dari bulan Ramadan, para malaikat datang sambil menyaksikannya bahwa mukmin tersebut telah bersolat tarawih, maka Allah kelak di hari kiamat tidak memperhitungkan amal perbuatannya.
dalam artian dihisap dengan hisapan yang cukup baik. Selanjutnya wafil lailatil khamisah asyrat, pada malam ke-15 yusolli alaihil malaika wa hamlatul arsh wal kursi. Orang yang sholat pada malam ke-15 bulan Ramadan, para malaikat beserta penjaga arasy dan kursi kekuasaan Allah bersolawat memintakan ampunan untuk orang-orang yang telah melaksanakan sholat tarawih di malam ke-15. Wa fil lailati sadisati asyra kataballahu lahu bara'atan najat minan nar wa bara'at dukhul fil jannah. Orang yang melaksanakan sholat di malam ke-16, Allah mencatat baginya terbebas dari neraka, selamat dari api neraka, dan juga dia merdeka, dibebaskan untuk memasuki surga. Wa fil lailati sabi'ati asyara yu'ti mithla tawabil anbiya. Pada malam ke-17 Allah akan memberikan pahala para nabi. Jadi pahala yang diberikan kepada nabi itu juga diberikan kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-17. Wa fil lailati thamina asyara nada malakun atau malikun, ya Abdullah innallaha radhiyallahu anka wa an walidaika. Dan pada malam ke-18 ini malaikat berseru, wahai hamba Allah, bahwasanya Allah telah meridhoi amal ibadahmu, juga ridho atas kedua orang tuamu. Wa fil lailati tasi'asyrata yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus. Pada malam ke-19 Allah akan mengangkat derajatnya untuk masuk ke surga firdaus. Wa fil lailatil 20 yu'ti thawaba syuhada wassalihin. Pada malam ke-20 Allah akan memberikan pahalanya para syuhada dan sholihin, orang-orang yang sholih. Wa fil lailatil 21 banallahu lahu baitan fil jannati minan nur. Pada malam ke-21 orang yang sholat tarawih itu Allah bangunkan, banallahu lahu baitan, Allah bangunkan rumah fil jannah di surga minan nur, yang terdiri dari cahaya. Wa fil lailati tsaniyah wa 20 jaa yaumal qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin. Orang yang sholat tarawih di malam ke-22 maka kelak dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terlepas atau selamat dari susah payahnya kiamat. Wa fil lailati tsalitsah wal 20 banallahu lahu madinatan fil jannah. Pada malam ke-23 Allah akan membangunkan kota di surga untuknya. Untuknya ini untuk mereka yang sholat tarawih pada malam ke-23. Wa fil lailati rabi'ah wal 20 kana lahu 24 da'watan mustajabatan. Orang yang sholat di malam ke-24 karena lahu arba'u wa isyrun, dia memiliki 24 doa yang dikabul, da'watan mustajaban. Ada 24 macam permohonan atau doa yang dikabul oleh Allah. Wa fil lailatil khamisah wal 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Dan di malam 25 Allah akan mengangkatnya dari azab atau dari siksa kubur bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam 25. Fil lailati sadisa wal 20 yarfa'ullahu lahu thawaba 40 aman. Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-26 yarfa'ullahu lahu thawabahu 40 aman. Allah akan mengangkatnya, memberikan pahala selama 40 aman, 40 tahun. Filailati sabi'a wal 20 jaza yaumal qiyamah ala syirat kalburakil khatif. Dan orang yang sholat tarawih di malam 27 maka dia akan berjalan di atas jembatan ya, atau di Shiratal Mustaqim itu bagaikan petir yang menyambar secepat kilat. Wa fil lailati tsamina wal 20 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Dan di malam ke-28 Allah mengangkat derajatnya
mukmin yang melaksanakan sholat di malam 28 tersebut fil jannah, di surga. Kemudian wafil lailati tasi'ah wal ishrin a'tahullahu thawab alfi hajjatin makbulatin. Orang yang sholat pada malam ke-29, berarti malam terakhir kalau memang puasanya 29 hari. Apa keutamaannya yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan sholat tarawih di 29? Allah akan memberinya thawab alfi hajjatin makbulatin, pahala 1000 haji yang diterima atau yang mabrur. Akan tetapi kalau misalkan kita puasa selama 30 hari, maka di malam ke-30 ini wa fi lailati thalathin, di malam ke-30 Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, kul makanlah min samaril jannah, buah-buah surga, makanlah buah yang ada di surga, min itu dari atau buah yang ada di surga, waqtasil, dan mandilah kamu min ma'is salsabil, dari air salsabil, min ma'is salsabil, dari air salsabil, washrab min kautsir, dan minumlah kamu dari telaga kausar, wa ana rabbuka wa anta abdi, saya adalah Tuhan kamu dan kamu adalah hambaku. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sekilas fadilah Ramadan dan fadilah sholat tarawih selama bulan Ramadan yang dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin ini, yang dapat saya pelajari atau yang dapat saya baca. Bagi saya, kitab Durratun Nasihin yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diberikan berbagai macam keistimewaan oleh Allah. Jika kita rangkum dari malam pertama hingga malam terakhir, Masya Allah, sangat luar biasa, banyak keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan, rahmat Allah, maghfirah Allah, pahala Allah yang diberikan kepada kita yang melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama hingga malam akhir. Belum lagi pahala ketika kita merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, di mana Allah akan mengharamkan jasad hambanya yang senang dengan kehadiran bulan Ramadan terhadap siksa api neraka. Dalam artian senang bukan sekedar senang, senang dalam artian dimanfaatkan, digunakan dengan berbagai macam amal-amal solih, baik kesalihan sosial maupun hubungan kita sebagai hamba kepada Allah, hubungan vertikal maupun horizontal. Demikian para pemirsa, sekelumit mudah-mudahan bermanfaat dan penuh berkah. Saya manusia biasa, hamba Allah yang sangat fakir ilmu. Ini dalam proses saya sedang mengajari diri saya sendiri agar saya belajar taati terhadap perintah Allah dan pelajari diri saya, mengajak diri saya agar saya senantiasa memupuk pahala-pahala dari Allah sebagai bekal ketika kelak saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini juga menjadi sebuah inspirasi, motivasi bagi para pemirsa untuk meraih atau meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya manusia biasa, pastinya ada salah, ada khilaf, ada kekurangan, dan ada dosa. Mohon dibukakan pintu maaf yang tak terbatas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.